Yang pertama, survei itu sebenarnya yang disiarkan ke publik itu ada dua, ya, ada dua tujuannya. Yang pertama adalah untuk memberi awareness kepada publik terkait preferensi politik mereka. Artinya memang survei ini betul-betul dilakukan untuk melihat perkembangan ataupun pergerakan preferensi politik atau opini politik di masyarakat. Ini yang benar yang terjadi, sehingga kemudian di Indonesia berkembang adalah survei-survei yang kadang-kadang tidak, metodologinya tidak jelas, ya, termasuk samplingnya tidak jelas, tiba-tiba muncul, bahkan lembaganya tidak jelas. Nah, kalau kita perhatikan banyak misalnya lembaga-lembaga yang menyiarkan, apalagi yang lewat sosmed itu terus dikirimkan tautan segala macam, itu kalau kita perhatikan dalam survei misalnya, kalau kita bicara metodologi, validitas datanya itu tidak jelas, lalu kemudian tentu datanya tidak transparan dan susah untuk dipertanggungjawabkan. Nah, makanya memang untuk melihat itu, untuk membedakan itu, ya masyarakat juga harus pinter-pinter melihat lembaga-lembaga yang merilis itu ataupun media yang merilis itu, karena biasanya kalau hasil survei yang benar dilakukan oleh tim sukses atau tim kampanye, biasanya mereka nggak rilis hasilnya, kecuali misalnya ada hal-hal yang memang menjadi target politik mereka, itu baru mereka rilis. Kalau enggak, biasanya mereka gunakan secara internal. Kalau enggak, ya mereka merujuk kepada hasil survei yang ada. Nah, di sisi lain memang yang dipublis itu adalah yang memang sengaja memancing opini publik, itu memancing rasa penasaran publik ataupun sekedar menggiring opini publik. Pilih ini nih, ini udah pasti menang nih, udah hampir, kan ada sekarang misalnya hasil survei. Oh, hasil survei sekarang calon nomor sekian itu terbukti bisa menang satu putaran. Lalu kemudian ada yang bilang, enggak, calon nomor sekian itu sudah mendekati calon sekian. Atau misalnya bisa jadi juga dalam bentuk persepsi negatif gitu ya. Oh ya percuma pilih ini, suaranya merosot terus di Sulsel misalnya, kan ada itu hasil survei yang ngomong begitu. Makanya kita juga harus pandai-pandai kemudian melihat yang pertama dari sumbernya. Saya tidak ini ya menggiring masyarakat untuk ini, tapi biasanya lembaga-lembaga yang lebih kredibel, ya, media-media mainstream itu hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada lembaga media-media yang tidak jelas yang beredar di media sosial yang menggiring opini. Karena sekarang sebenarnya bukan hanya hasil survei, tapi juga banyak misalnya di TikTok, di IG, Reels IG itu, lalu di video-video di Facebook, bahkan pernyataan-pernyataan di Facebook, bahkan kemudian misalnya kadang-kadang dibikin berita-berita yang seakan-akan berita gitu ya, tapi sebenarnya dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk mendiskreditkan calon. Tujuannya sama gitu, untuk menggiring opini publik. Nah, survei yang abal-abal itu ya tujuannya sama gitu, untuk mendiskreditkan calon atau untuk memberi kredit pada calon tertentu, atau bahkan untuk mengarahkan opini publik untuk memilih calon tertentu. Ini persoalannya memang karena secara untuk mengukur akurasi survei itu kan harus dibuka datanya. Artinya ada transparansi data dan kita tidak bisa mengakses ke situ. Makanya kemudian tadi saya bilang bahwa lebih baik kita lihat siapa lembaganya gitu ya. Lembaga yang selama ini kredibel, dan juga kan ada asosiasi lembaga survei itu, kita bisa lihat apakah dia memang masuk di situ. Karena kalau dia masuk asosiasi lembaga survei, otomatis metodologinya ya dan toolsnya juga sudah terverifikasi dengan bagus. Nah, saya rasa itu saja caranya gitu ya, dengan merujuk pada lembaga-lembaga kredibel, termasuk lembaga penyiaran yang kredibel,